Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Latif Azmi, NIM 2419116 akan menjelaskan UTS Geometri Transformasi. Soal pertama, diketahui sebuah garis S dan titik A, B, C seperti pada gambar. Diketahui jika P elemen S, maka TP sama dengan P. Jika P tidak elemen S, maka TP sama dengan P aksen. Sedemikian sehingga garis S adalah sumbu ruas PP aksen. Pertanyaannya, yang A, lukislah A aksen sama dengan TA, B aksen sama dengan TB, dan C aksen sama dengan TC. Yang B, apakah T suatu transformasi? Oke, yang A, lukislah A aksen sama dengan TA, B aksen sama dengan TB, dan C aksen sama dengan TC. Nah, di sini kita akan melukis bayangan dari A, B, dan C. Maka gambar yang tadi sama dengan S. Maka bayangan dari A kita tarik garis tegak lurus, maka di sini didapatkan bayangannya A aksen memiliki panjang yang sama besar. Yang B begitu pula kita tarik garis, maka didapatkan B aksen dan panjang yang sama. Yang C juga begitu, kita tarik garis, maka didapatkan C aksen memiliki panjang yang sama. Soal yang kedua, apakah T suatu transformasi? Nah, di sini untuk membuktikan T suatu transformasi, maka kita harus membuktikan T surjektif dan T injektif. Yang pertama, kita buktikan T surjektif. Akan dibuktikan T adalah surjektif. Setiap P pada V ada prapeta P aksen sehingga TP sama dengan P aksen. Jika P elemen S, maka P aksen sama dengan P. Dan jika P tidak elemen S, maka P aksen adalah cerminan dari P terhadap sumbu S. Maka terbukti T adalah surjektif. Yang kedua, kita buktikan T injektif. Untuk P elemen S, Q elemen S, dan P tidak sama dengan Q, jadi P aksen tidak sama dengan Q aksen. Untuk P tidak elemen S, ambil sebarang A, B tidak elemen S, maka A tidak sama dengan B. Andaikan A aksen sama dengan B aksen, karena S adalah sumbu ruas garis AA aksen, maka S tegak lurus terhadap AA aksen. Dan karena S adalah sumbu ruas garis BB aksen,
maka S tegak lurus dengan BB aksen. Maka karena A aksen sama dengan B aksen dan kedua garis tegak lurus terhadap S, AA aksen dan BB aksen berhimpit. Akibatnya A sama dengan B. Ini suatu kontradiksi. Seharusnya A aksen tidak sama dengan B aksen. Maka terbukti T injektif. Dengan terbuktinya T surjektif dan T injektif, maka T suatu transformasi. Oke, lanjut ke soal kedua. Diketahui garis G, X, Y, X ditambah Y sama dengan 16. Maka yang ditanyakan A, tentukan MG0, yang B, tentukan MGA dengan A 1,2. Yang C, jika P, X, X tambah 1, tentukan P apabila MGP sama dengan P. Oke, kita bahas yang A. Tentukan MG0. Maka tadi diketahui di soal X ditambah Y sama dengan 16. Maka M sama dengan 1. Maka kita masukkan ke rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dalam kurung X dikurang X1. Maka Y sama dengan 0. Y1 diketahui tadi MG0 berarti titiknya 0,0. Sama dengan M sama dengan 1. X dikurang 0. Maka kita dapatkan Y sama dengan X. Setelah itu kita substitusikan X ditambah Y sama dengan 16. X ditambah Y tadi sama dengan X, maka kita masukkan nilai di sini X sama dengan 16. Berarti 2X sama dengan 16, maka didapatkan X sama dengan 8. Setelah itu kita substitusikan nilai X ke X ditambah Y sama dengan 16. X ditambah Y sama dengan 16, maka nilai X sama dengan 8 ditambah Y sama dengan 16. Y sama dengan 16 dikurang 8, maka Y sama dengan 8. Jadi, kita dapatkan titik potongnya 8,8. Setelah itu kita masukkan ke persamaan X, Y sama dengan X ditambah X aksen per 2, Y ditambah Y aksen per 2. Tadi kita udah dapatkan potongnya itu 8,8. Nilai X-nya sama dengan 0 ditambah X aksen per 2, Y 0 ditambah Y aksen per 2. Untuk mempermudah kita kalikan semua kedua ruas dikali 2. Maka didapatkan 16,16 sama dengan 0 ditambah X aksen, 0 ditambah Y aksen. Maka kita selesaikan 16,16 sama dengan 0 ditambah X aksen, 0 ditambah Y aksen. 16,16 sama dengan X aksen, Y aksen.
Jadi MG0 sama dengan 16,16. Oke, lanjut yang B. Tentukan MGA dengan A 1,2. Maka diketahui titik A sama dengan 1,2. Kita lanjut ke rumusnya. Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Maka Y dikurang 2 sama dengan 1, X dikurang 1. Y dikurang 2 sama dengan X dikurang 1. Maka kita selesaikan menjadi Y sama dengan X dikurang 1 ditambah 2. Y sama dengan X dikurang ditambah 1. Maka didapatkan nilai Y sama dengan X tambah 1. Tadi di persamaan yang awal yaitu X ditambah Y sama dengan 16. Maka kita substitusi nilai Y tadi ke persamaan X ditambah Y sama dengan 16. Maka X ditambah 1 sama dengan 16. Maka X ditambah X ditambah 1 sama dengan 16. Maka 2X sama dengan 16 dikurang 1. Maka 2X sama dengan 15. X-nya sama dengan 15 per 2. Setelah kita dapatkan nilai X, maka kita cari nilai Y. Kita masukkan ke persamaan awal, yaitu Y sama dengan X tambah 1. Maka Y sama dengan, tadi X-nya sudah kita dapatkan 15 per 2 ditambah 1. Maka Y sama dengan 15 ditambah 2 per 2. Maka didapatkan 17 per 2. Maka titik X, Y sama dengan 15 per 2, 17 per 2. Setelah itu kita masukkan ke titik potongnya. XY sama dengan X ditambah XP aksen per 2 Y tambah YP aksen per 2. XY nya tadi didapatkan 15 per 2, 17 per 2. X nya yaitu 1 ditambah XP aksen per 2 di koma. Y nya tadi 2 ditambah YP aksen per 2. Untuk mempermudah kita kalikan kedua ruas dengan kali 2. Maka hasil yang didapatkan 15,17 sama dengan 1 ditambah XP aksen, 2 ditambah YP aksen. Maka didapatkan 15 dikurang 1 di koma 17 dikurang 2. Berarti hasilnya 14,15. Jadi XP aksen sama dengan 14, YP aksen sama dengan 15. Maka titik yang didapatkan yaitu 14,15. Nah, lanjut ke C. Jika P X, X tambah 1, tentukan P apakah MGP sama dengan P. Oke, di soal kita ketahui X1 sama dengan X, Y1 sama dengan X ditambah 1. Maka Y dikurang Y1 sama dengan M, X dikurang X1. Y dikurang Y1-nya kita masukkan X ditambah 1 sama dengan M sama dengan 1, X dikurang X1-nya yaitu X. Maka kita selesaikan Y dikurang X dikurang 1 sama dengan X dikurang X. Maka Y dikurang X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan X ditambah 1. Persamaan awal tadi X ditambah Y sama dengan 16. Maka kita masukkan nilai Y-nya tadi. X ditambah 1 sama dengan 16. Maka X ditambah X ditambah 1 sama dengan 16. 2X ditambah 1 sama dengan 16. 2X sama dengan 16 dikurang 1. 2X sama dengan 15. Maka X sama dengan 15 per 2. Kita substitusi nilai X sama dengan 15
per 2 K. Y sama dengan X ditambah 1. Y sama dengan X tambah 1. Y sama dengan 15 per 2 ditambah 1. Berarti Y-nya didapatkan 17 per 2. Jadi, MGP sama dengan P, maka MG X, X tambah 1, maka didapatkan 15 per 2, 17 per 2. Misalkan R adalah yang didefinisikan untuk semua titik P, E, Y dengan R, P sama dengan min Y, X. Apakah R suatu isometri? Kita akan membuktikan apakah R suatu isometri. Sebelumnya kita sudah mengetahui isometri apabila P1, P2 sama dengan P1 aksen, P2 aksen. Maka kita misalkan P1 sama dengan X1, Y1. Maka P1 aksennya min Y1, X1. Begitu pula dengan P2-nya didapatkan X2, Y2. Maka P2 aksen sama dengan min 2 min Y2 min Y2, Y2. Untuk mencari jarak P1 P2, maka rumus yang kita gunakan yaitu akar dari X2 dikurang X1 kuadrat tambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Maka untuk mencari jarak P1 aksen, P2 aksen, maka didapatkan akar min Y2 dikurang min Y1 kita kuadratkan ditambah X2 dikurang X1 kuadratkan. Maka kita selesaikan didapatkan kurang min Y2 dikurang Y1 dikuadratkan ditambah X2 dikurang X1 kuadrat. Maka akar Y2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah X2 dikurang X1 dikuadratkan. Di sini berlaku sifat A tambah B sama dengan B tambah A. Maka hasilnya yaitu akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Maka di sini P1 P2 sama dengan P1 aksen P2 aksen. Maka terbukti R adalah suatu isometri. Soal kedua, apakah R suatu isometri langsung atau lawan? Untuk membuktikannya, kita ambil sebarang titik P, Q, S tidak segaris. Misalkan P, A, B, dan Q, C, D, dan S, E, F, maka P aksen didapatkan min B, A, dan Q aksen min D, C, dan S min F, E. Dengan RP sama dengan P aksen, RQ sama dengan Q aksen, dan RS sama dengan S aksen. Terlihat dari gambar yang ada, maka kita hubungkan garis-garis yang titik-titik yang telah kita dapatkan tadi. Maka jelas di sana terlihat dari gambar tersebut maka termasuk isometri langsung karena terjadi rotasi dan searah jarum jam. Oke, soal nomor 4. Diketahui G sejajar dengan H dan titik P, Q tidak segaris dan tidak berada di G maupun H. Jika P double aksen sama dengan MG MHP dan Q double aksen sama dengan MG MHQ, bentuk apakah segi 4 PP double aksen, Q double aksen, Q? Jelaskan mengapa demikian. Dari gambar kita dapat melihat bentuk segi 4 PP double aksen Q double aksen Q adalah jajar genjang. Alasannya dengan mengambil sebarang titik P dan H dengan ketentuan P tidak elemen G, P tidak elemen H, dan Q tidak elemen G, dan Q tidak elemen H. Selanjutnya titik P dan Q kita refleksikan ke garis H dan G. Maka didapatkan MHP dan MH Q atau P aksen dan Q aksennya. Kemudian P aksen dan Q aksennya kita refleksikan lagi ke garis G dan didapatkan MG
MHP, dan MG MHQ, atau P double accent dan Q double accent. Setelah didapatkan titik-titik P double accent, Q double accent, dan Q, maka kita hubungkan semua titik-titik tersebut. Maka hasilnya adalah membentuk jajar genjang. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.